Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya an ittaqullaha mastata'tum la'allakum turhamun la'allakum tuflihun fid dunya wal akhirah. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada siang hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat Jum'ah yang mudah-mudahan diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah, tidak cukup hanya sekedar mengucapkan kalimat Alhamdulillah, tapi bagaimana upaya kita bersyukur kepada Allah dengan cara meningkatkan ketakwaan kita, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kondisi hati seseorang, amalan hati seseorang itu menentukan status kehambaan dia itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kondisi hati atau amalan hati seseorang itu sangat-sangat berpengaruh terhadap amalan-amalan dohir yang dia lakukan. Selama ini kita mungkin memfokuskan diri kepada amalan-amalan yang sifatnya dohir, tapi kita lupa dengan amalan-amalan hati yang bahkan bisa menghapuskan semua amalan-amalan ibadah dohir yang kita lakukan. Ada beberapa dalil pada siang hari ini yang perlu saya sampaikan, dan ini menjadi renungan bersama buat kita semua. Yang pertama, ada riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, sanadnya sahih. Di yaumul hisab, di yaumul qiyamah, itu kan ada tiga. Ada ahli syahid atau ahli perang, dia mati syahid. Dia juga ahli ilmu dan ahli sedekah. Kita hafal hadis itu, kita tahu hadis itu. Orang yang pertama yang mati syahid itu dia bilang di hadapan Allah, qataltu fika hatta ustus hidup. Saya itu perang di jalanmu sampai saya ini mati syahid. Saya sampai mati syahid, hatta ustus hidup itu. Yang menarik yang dikatakan oleh Allah apa? Kadzabta, kamu itu dusta. Allah mendustakan orang ini. Ya, walakinnaka qatalta liyuqala jariun. Kamu itu dusta, tetapi kamu itu berperang karena ingin disebut sebagai seorang pemberani. Dia ini mati syahid. Dia mati syahid dalam pandangan manusia, mati di medan peperangan membela agama Allah, tapi Allah mendustakan orang ini dan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kedua itu kan ahli ilmu. Dia mengajarkan ilmu, bahkan dia membaca Al-Quran, ahli Al-Quran. Tapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kadzabta, kamu itu dusta. Ya, kamu itu dusta. Walakinnaka talabta al-ilma liyuqala alimun. Tetapi kamu itu memang mencari ilmu itu karena ingin disebut sebagai orang alim. Wa qara'ta al-Qur'an liyuqala qari'un, dan kamu membaca Al-Quran karena ingin disebut sebagai seorang qari. Dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, didustakan. Dan yang ketiga adalah
ahli sedekah. Sama dengan orang pertama, orang kedua. Allah mengatakan kadzabta, kamu itu dusta. Dan ternyata orang ini ketika dia bersedekah hanya ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Ini kondisi hati, ini amalan hati, di mana orang ini jiwanya kotor. Dia itu syahid, dan kita pahamlah jihad fisabilillah itu termasuk amalan dohir yang luar biasa yang paling baik. Ketika Rasulullah ditanya ayul a'mali khair, ayul a'mali khair, amalan apa yang paling baik? Di antara jawaban Nabi adalah jihadun fi sabilillah. Tapi ternyata jihad fisabilillah dengan kondisi hati yang kotor, dengan kondisi hati yang benar-benar dia ini menyekutukan Allah, kalau dalam bahasa saya ini kan syirkun fin niyat, syirik di dalam masalah niat. Dan itu kan tujuannya tidak benar. Padahal di dalam Al-Quran ada kalimat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata itu. Dan tentu kalau dalam masalah salat jelas fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ini 3 orang yang mati syahid didustakan oleh Allah, dimasukkan dalam neraka. Ini orang yang ahli ilmu didustakan oleh Allah, ahli membaca Al-Quran didustakan oleh Allah, dilemparkan di dalam neraka. Ahli sedekah didustakan oleh Allah, dilemparkan ke dalam neraka. Ini dalil yang pertama, bahwa kondisi hati, amalan hati itu menentukan statusnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kedua, kita pahamlah suatu saat itu ketika Rasulullah Muhammad SAW itu duduk-duduk, Nabi bilang ada yang muncul nanti orang ahli surga, muncul orang ahli surga, penghuni surga, dan itu 3 kali berturut-turut, dan orangnya sama. Orangnya sama, keadaannya sama, lewat dengan membawa sendalnya dia, jenggotnya basah habis wudhu. Orangnya sama. Akhirnya kemudian yang namanya Abdullah bin Amr bin As, dia ini penasaran, apa sih sebenarnya orang ini? Kok oleh Rasulullah disebut sebagai penghuni surga, sebagai ahli surga? Akhirnya Abdullah bin Amr bin As, dia ini mencari alasan untuk bisa nginep selama 3 hari di rumahnya orang ini. Diizinkan dia nginep 3 hari di rumah orang itu. Selama 3 hari dia amati itu amalan-amalan orang ini, sama saja seperti sahabat-sahabat yang lain. Bahkan di dalam riwayat selama 3 hari Abdullah bin Amr bin As menginap di situ itu, orang ini tidak terlihat melakukan sholat tahajud sama sekali. Ini menjadi pertanyaan Abdullah. Orang tidak pernah tahajud kok bisa menjadi penghuni surga, menjadi ahli surga, dijamin masuk surga? Ditanya setelah 3 hari itu. Awalnya dia tetap mengatakan, ya kamu lihat itu, yang kamu lihat itu amalan saya. Tapi ternyata akhirnya kemudian dia menjawab. Apa jawabannya dia? Inni la ajidu fi nafsi ala ahadin minal muslimin ghishan wala ahsuduhu. Aku ini tidak pernah menemukan di dalam diriku, gitu, atas seseorang dari kalangan kaum muslimin ghishan. Ghishan itu kan sakit hati, loro hati, mangkel, dendam. Wala ahsuduhu atau wala ahsudu, dan saya pun juga tidak pernah iri dengki sesama muslim. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya ini sesuatu yang istimewa, sesuatu yang menjadi istimewa sehingga engkau itu dijamin masuk surga oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak punya rasa dengki sesama muslim, tidak pernah punya dendam sesama muslim, tidak pernah sakit hati kepada sesama muslim. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ketika dia mau tidur dia hanya mengatakan, saya maafkan orang yang berbuat salah kepada saya sebelum mereka itu meminta maaf kepada saya. Ini kan kondisi hati. Bagaimana dengan kita yang setiap hari sholat tahajud? Bagaimana dengan kita yang setiap hari sholat jamaah, tapi di dalam hati kita suka iri, suka dengki, suka hasud, ya, suka membenci kaum muslimin dan sebagainya. Ini orang ini istimewa, di dalam hatinya tidak ada dendam, tidak pernah ada sakit hati kepada seseorang. Ini kondisi hati.
Dan ini dalil yang kedua yang menunjukkan kondisi hati, amalan hati itu bisa menentukan status kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga, kita paham ketika Rasulullah mengatakan la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Baik dalil pertama, dalil kedua, dan dalil yang ketiga semua sanadnya sahih. Semua sanadnya sahih. Dalil yang ketiga ini yang mempunyai makna tidak akan masuk surga. La yadkhulu al-jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya itu apa? Mithqalu habbatin min khardalin. Mithqal itu berat, habbah itu biji, khardal itu kan yang kecil begitu. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada seberat biji yang kecil daripada kesombongan itu. Salatnya luar biasa tapi sombongnya, naudzubillah min dzalik. Maka tidak akan pernah masuk surga. Dan itulah yang kemudian dikatakan oleh Allah di dalam hadis qudsi, al-'azamatu ridai wal kibriya'u izari faman naza'a wahidan minhuma alqaituhu jahannam wala ubali. Kalau di dalam riwayat yang lain memakai azabtuhu. Ya, keagungan itu adalah selendangku, kesombongan itu adalah sarungku. Dan jangan dipahami bahwa Allah pakai selendang dan sarung, bukan. Itu isti'arah itu. Ya. Jadi keagungan itu adalah selendangku, kesombongan itu adalah sarungku. Faman naza'a wahidan minhum, barang siapa yang mencabut salah satunya dari aku, alqaitu jahannam, aku lemparkan dia ke dalam nerakanya. Aku lemparkan dia ke dalam jahannam. Wala ubali, saya tidak peduli. Disinilah konteksnya kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah. Kesombongan itu menjadi penyakit pertama yang muncul. Siapa pewarisnya itu? Siapa yang memberikan warisan tentang sombong? Iblis la'natullahi alaihi. Disuruh sujud dia hanya mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan Rasulullah Muhammad SAW memberikan dua ciri orang yang sombong itu. Dua ciri orang yang sombong itu apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang suka menolak kebenaran dan orang yang suka merendahkan dan meremehkan orang lain. Betapa banyak kita sholat, tapi persentase kita suka merendahkan orang berapa? Banyak kita hafal Al-Quran, tapi betapa banyak kita suka meremehkan orang. Ujub, sombong dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Allah tidak akan ridho dengan hal semacam itu. Loh, itu kan kadang-kala kita begini nanti suatu saat. Kita ini mungkin nanti akan menjadi orang yang dalam bahasa orang Jawa itu kecelek. Kita sampai di yaumal qiyamah, kita seolah-olah catatannya bagus, tapi ternyata di yaumul qiyamah kita tidak mendapatkan catatan bagus itu, karena sudah terhapus oleh amalan hati kita. Muncul ujubnya, muncul sombongnya, suka merendahkan orang, suka menjelekkan orang dan sebagainya. Itu kan amalan-amalan hati yang sebenarnya mampu menghapuskan amalan-amalan dohir. Di dalil yang nomor 4 itu ada kalimat begini ya, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun narul hatabah. Takutlah kamu itu pada penyakit hasud, kata Nabi, karena sesungguhnya penyakit hasud itu, sifat hasud itu, iri dengki itu memakan kebaikan-kebaikan, menghabiskan kebaikan-kebaikan, kama takulun narul hatabah, seperti api yang memakan kayu bakar. Persentase kita suka hasud sama orang berapa? Tidak suka orang lain mendapatkan nikmat. Persentase kita suka merendahkan orang lain berapa? Persentase kita tidak ikhlas melakukan amalan-amalan zahir berapa? Inilah amalan-amalan hati yang membuat kita itu status kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka konteksnya sebenarnya adalah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu yang perlu kita sucikan, jiwa-jiwa yang kotor, yang penuh dengan kesombongan, yang penuh dengan kedengkian, yang penuh dengan riya duniawi. Itu yang kita perlu. Kita selama ini hanya menitik beratkan kepada amalan zahir, seolah-olah lewat sholat 5 waktu wis begitu. Padahal amalan hati itu sesuatu yang luar biasa.
Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab. Ibnu Rajab itu mengatakan bahwa Abu Bakar itu menjadi orang yang paling mulia setelah Rasulullah Muhammad SAW, bukan karena banyak sholatnya, bukan banyak sedekahnya, bukan sebenarnya itu, tapi beliau, kondisi hati beliau. Saya mikir apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab itu, mikir apa betul begitu. Itu Abu Bakar As-Siddiq itu masuk Islam usianya 38 tahun. Ya, 38 tahun. Meninggalnya beliau adalah 63 tahun. Berarti Islamnya beliau itu berapa? 25 tahun. Dan di dalam sirah Nabawiyah, Abu Bakar As-Siddiq itu puasanya 11 kali selama hidup. Berapa? 11 kali. Jenengan yang Islamnya sejak lahir, yang baliknya usia 10 tahun katakanlah begitu, dan 10 tahun mungkin sudah berpuasa, dan sekarang usianya 50 tahun, berarti berapa tahun, berapa kali? Berarti 40 kali berpuasa. Abu Bakar 11 kali, jenengan 40 kali. Kalau katakanlah Abu Bakar As-Siddiq itu Jumatannya itu 10 tahun, ya dah, di fase Madaniyah, fase Madinah itu, jenengan ketika sekarang usianya 50 tahun, Jumatannya usia 10 tahun, berarti jenengan Jumatannya 40 tahun, sementara Abu Bakar Jumatannya 10 tahun. Lebih banyak mana? Lebih banyak kita kan? Tapi Ibnu Rajab mengatakan meskipun seperti itu, andai kata semua orang Islam di dunia ini imannya ditaruh dalam satu timbangan, dan kemudian satu timbangan adalah imannya Abu Bakar, tidak akan sanggup untuk menandingi imannya Abu Bakar. Apa itu? Kondisi hatinya, amalan hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian di dalam hadis yang sahih, Rasulullah pernah mengatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk rupa, Allah itu tidak melihat kepada harta, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah itu melihat kepada hati kalian, dan Allah itu melihat kepada amalan kalian. Hati dulu, baru kemudian amal, itu yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita khawatir kalau nanti di yaumul qiyamah kita ini tidak mendapatkan apapun. Amalan-amalan ibadah kita tidak ada sama sekali di yaumul qiyamah. Kenapa? Karena kondisi hati kita. Karena amalan hati kita itu yang menghabiskan semua amalan-amalan. Maka kita pun juga nggak bisa menjustifikasi orang, kamu itu pasti surga karena amalanmu banyak. Siapa bilang begitu? Masih ingat dengan riwayatnya Nabi ketika ada orang yang mati syahid. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, syahid ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Neraka dia itu. Para sahabat ngomong lagi, ya Rasulullah, syahid ya Rasulullah. Nabi bilang apa? Neraka orang itu. Padahal nyata-nyata di hadapan para sahabat orang ini mati syahid, tapi Rasulullah mengatakan apa? Neraka orang itu. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang kalau ada orang yang bersujud di hadapan kita, ada orang melakukan sholat di hadapan kita, kita tidak bisa mengatakan ini ahli surga. Kalau Rasulullah bisa, berdasarkan wahyu, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ada orang yang bersujud tapi kondisi hatinya, maka mungkin orang yang bersujud itu di hadapan Allah adalah orang yang paling musyrik di kalangan manusia, walaupun kondisinya sedang bersujud. Ada orang yang membaca Al-Quran, bagi manusia orang ini soleh, ahli Al-Quran, tapi di hadapan Allah mungkin orang ini adalah orang yang paling munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pesannya Nabi Muhammad SAW, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Takutlah kalian itu kepada khusyuknya orang-orang munafik. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kondisi hati. Inilah amalan hati, betul-betul menentukan status kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Mustafa Al-Bugha mengatakan, belajar bagaimana kita ini bermuamalah yang baik, akhlak yang baik, etika yang baik. Kalau dalam bahasa kita tazkiyatun nafs,
itu menjadi ilmu yang fardu ain untuk kita pelajari. Tidak hanya sekedar belajar bagaimana cara ibadah yang benar, tapi kita juga harus belajar bagaimana cara membersihkan hati kita, bagaimana kita beretika yang baik, bagaimana kita berperilaku yang baik. Itu menjadi sesuatu yang wajib. Sebagai penutup, ketika para sahabat bilang, ya, inna fulanata yulkaru bi kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ada seseorang perempuan yang dia dikenal banyak sholat, dikenal banyak puasa, dikenal banyak sedekah. Ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Selain dia itu suka menyakiti tetangganya dengan mulutnya. Dia suka mendolimi tetangganya dengan mulutnya. Orang-orang yang suka bicara dolim, menyakitin orang, itu tanda sebagai jiwa-jiwa yang kotor, hati-hati yang busuk. Dia suka menyakiti tetangganya, mendolimi tetangganya. Maka jawaban Nabi simpel, tidak panjang-panjang. Nabi cuma mengatakan, wahiyya finnar, wanita itu ada di dalam neraka. Padahal sholatnya luar biasa, padahal itu puasanya luar biasa, padahal sodakohnya luar biasa. Gara-gara mulut yang tidak bisa ditata, dia itu oleh Rasulullah disebut sebagai ahlun nar. Mudah-mudahan kita ini mampu untuk menjaga hati kita, menjaga hati kita. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Itu mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya an ittaqullaha mastata'tum la'allakum turhamun la'allakum tuflihun fid dunya wal akhirah. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila farzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Allah